Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syauqi Hikam Fayazid dengan NIM 196600013, dosen pembimbing Ibu Prima Kurniawati ST MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal desain Eko Pesantren Bishril Arifin. Berawal dari tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang menempati urutan kelima jumlah penduduk miskin terbanyak di kota dan kabupaten yang berada di naungan Provinsi Jawa Timur. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya beberapa mutu kehidupan, khususnya pada aspek pendidikan yang layak bagi masyarakat miskin atau masyarakat marginal. Hal ini menjadi isu dasar dalam menciptakan tempat pendidikan yang layak untuk semua kalangan dengan biaya yang terjangkau. Di sisi lain, pesantren yang merupakan lembaga pengembangan pendidikan masyarakat, khususnya pesantren yang ada di Probolinggo, telah berhasil dalam memajukan pendidikan bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan capaian prestasi akademik dan non-akademik, nasional hingga internasional oleh peserta didik pesantren, khususnya peserta didik yang berada di pesantren Probolinggo. Dari hal tersebut, muncullah ide perancangan pesantren untuk menjawab isu krisis pendidikan bagi masyarakat miskin atau masyarakat marginal, serta masyarakat pelosok. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi Eko Pesantren Bishril Arifin, yaitu untuk mencetak manusia yang arif atau berwawasan luas. Namun, dapat disadari bahwa tantangan bagi pendidikan pesantren yang memiliki user banyak dengan lahan serta fasilitas yang terbatas dapat menimbulkan isu baru, yaitu berupa konsumsi energi dan limbah, serta image kawasan pesantren yang kumuh dan lain-lain. Oleh karenanya, untuk menciptakan pesantren dengan biaya yang terjangkau diperlukan kriteria desain yang hemat energi, low maintenance, dan lokalitas untuk mencapai cita-cita tersebut. Dengan ruang lingkup desain berupa pengembangan eko pesantren di sektor lembaga pendidikan SMP dan SMA, sektor pendidikan diniyah, dan masjid pesantren untuk pengguna yang bermukim dan non-mukim. Hal ini selaras dengan nilai Islami pada surah Al-Alaq ayat 1 tentang aspek pendidikan, serta pada surat Al-Isra ayat 7 tentang kemanfaatan, serta pada surat Al-Baqarah ayat 205 dan Ad-Dukhan ayat 38 tentang aspek keberlanjutan. Untuk menciptakan pendidikan yang bermanfaat dan berkelanjutan melalui pesantren dengan tidak merusak alam dengan penerapan pengembangan energi terbarukan, fasilitas publik yang bermanfaat untuk segala kalangan, konservasi lingkungan dan penghawaan iklim yang baik pada ruangan, serta sistem rainwater harvesting yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan air pesantren. Pendekatan yang digunakan pada perencanaan kali ini adalah pendekatan arsitektur ekologi. Desain ekologis adalah pendekatan desain yang hadir di saat dunia kehidupan diancam oleh desain konvensional. Desain yang mengharuskan alam atau lingkungan mengalah dengan desain ciptaan yang akan terbangun. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan semakin tergerus dengan hadirnya desain yang bertentangan dengan prinsip kehidupan atau alam itu sendiri. Untuk menciptakan dua dunia, yaitu kehidupan alam dan ciptaan manusia yang koheren dan saling berintegrasi, desain ekologis hadir dengan 3 strategi desain, yaitu konservasi, regenerasi, dan pemeliharaan, serta 5 prinsip desain, yaitu solusi tumbuh dari tempat, akuntansi ekologi, desain yang selaras dengan alam, setiap orang adalah desainer, dan menjadikan alam terlihat dirasa sesuai dalam menyatukan rancangan pesantren dengan lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Untuk membedakan desain yang ekologis dengan desain yang konvensional, terdapat 16 karakteristik desain ekologis yang dapat membantu perancangan ini dalam mencapai tujuannya, khususnya pada 3 karakteristik desain ekologis yang sesuai dengan perancangan untuk menjadikan pendekatan dalam perancangan ini, yaitu yang pertama, energy source, yang kedua, sensitivity to ecological context, dan respond to sustainability. Dapat berlokasikan di lahan Eko Pesantren Bishril Arifin yang berlokasikan di Jalan Pondok Pesantren Bishril Arifin, Desa Sogaan, Kecamatan Pangkuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Site memiliki luas existing 2.388 meter persegi dan luas lahan pengembangan 9.242 meter persegi. Site berbatasan dengan permukiman pada arah utara
sawah pada arah timur, tegalan dan desa SDN Sogaan pada arah selatan, dan sungai pada arah barat. Ide dasar desain. Dalam pengembangan Eko Pesantren Bishril Arifin, perancangan ini mengusung tagline ilmu dalam naungan alam, yaitu bagaimana suatu rancangan yakni pesantren dapat tumbuh dan berkembang dalam naungan lingkungannya, yakni masyarakat sekitar dan kondisi alam pada existing, dengan 4 prinsip desain, yaitu pertama, berbasis lokalitas, yang kedua, kerjasama dengan lingkungannya, yang ketiga, fungsional, yang keempat, comfort. Berbasis lokalitas yaitu memanfaatkan material dan arsitektur lokal untuk menciptakan rancangan yang low maintenance, kompatibel, dan berkarakter lokal. Kerjasama dengan lingkungannya yaitu memahami karakter iklim dan existing rancangan untuk mencapai pemanfaatan potensi terbaik. Fungsional untuk semua yaitu pemanfaatan public space pada rancangan supaya dapat dipakai oleh semua kalangan. Comfort yaitu kenyamanan dan keamanan ruang bagi seluruh pengguna. Dengan penerapan memanfaatkan potensi site yang berdekatan dengan sungai sebagai upaya pengembangan energi terbarukan. Memanfaatkan beberapa material lokal seperti bata merah dan bambu sebagai material utama dalam rancangan. Serta memanfaatkan keunggulan gedek yang murah dan terjangkau sebagai pengganti bukaan pencahayaan dan penghawaan pada ruangan, serta pengembangan material bambu sebagai perabot dalam menunjang aktivitas belajar mengajar, serta desain ruang publik yang bermanfaat untuk semua kalangan santri ataupun masyarakat sekitar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.